Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Islami Hidayatrani dari kelas 10-3 ingin memaparkan materi tentang sosiologi yang berjudul Identitas Diri, Tindakan Sosial, dan Hubungan Sosial. Yang pertama ada identitas diri. Identitas diri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hakikat manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang monoton. Bagi kita, kesadaran bahwa manusia merupakan individu yang unik hendaknya mendorong kita semua untuk dapat saling bertoleransi, hidup, dan bekerja sama dengan damai dalam masyarakat. Selain sebagai makhluk hidup individu, manusia juga makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk hidup sosial. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tegang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Yang kedua ada identitas diri. Watak dan karakteristik tersebut termasuk sebagai ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai eksistensi atau keberadaannya di masyarakat. Ciri-ciri khusus ini disebut juga sebagai identitas. Menurut Richard Dawkins, dalam Giddens 2009 menyebutkan bahwa identitas adalah pemahaman kita atas siapa diri kita dan siapa orang-orang lainnya, serta termasuk pemahaman orang-orang tersebut atas diri mereka dan atas diri kita. Menurut Anthony Giddens, identitas dapat terbagikan menjadi dua. Yang pertama ada identitas primer, adalah identitas yang terbentuk pada awal kehidupan termasuk gender, ras, dan etnis. Yang kedua ada identitas sekunder. Dalam identitas yang dibentuk dari identitas primer dan mencakup juga identitas yang terkait, peran dan status sosial. Identitas ini dapat berubah seiring dengan perubahan peran dan status seseorang. Lalu ada bagian yang kedua, yaitu tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial hanya dapat dilakukan manusia dalam keadaan sadar dan dikendalikan oleh akal budinya. Sebagai onta masyarakat, tindakan manusia dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi masyarakat setempat. Tindakan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok manusia inilah disebut tindakan sosial. Tindakan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia antara lain adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan integratif. Lalu yang kedua, tindakan manusia muncul dari luapan emosi. Tindakan manusia pada hakikatnya muncul karena luapan emosi yang dapat bersifat positif maupun negatif bagi dirinya atau orang lain. Contoh tindakan positif seperti adanya keinginan untuk mempelajari teknologi, untuk mempermudah hidup manusia dan bersaing untuk berkompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan kualitas diri. Lalu yang ketiga, ada tindakan manusia merupakan implementasi dari ciri kebudayaan yang dianutnya. Tindakan anggota masyarakat suatu daerah yang dilakukan sejak dahulu kala dan masih berlanjut hingga saat ini yang akan menjadi ciri khas suatu daerah. Kebudayaan yang diimplementasikan dalam tindakan anggota-anggotanya akan menjadi adat kebiasaan. Keberagaman kebudayaan ini di Indonesia berasal dari sebagai etnis yang memiliki ciri khas daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat Jawa, terdapat upacara Tedak Sinten yang diselenggarakan untuk memperingati pertama kali seseorang anak bisa jalan. Lalu ada bagian yang ketiga, yaitu hubungan sosial. Secara umum, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling memengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Nah, di bagian tersebut terbagi menjadi empat, yaitu hakikat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan kelompok, dan antara kelompok. Dalam interaksi sosial, salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Yang kedua, ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, ada jumlah pelaku dua orang atau lebih. Yang kedua, komunikasi antara pelaku menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang terakhir, memiliki tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, pendekatan interaksi sosial. Salah satu pendekatan dalam perspektif interaksionis adalah interaksionisme simbolik. Kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Simbol adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna suatu penggunanya. Contohnya, warna putih dapat diartikan sebagai pernyataan menyerah dalam perang atau simbolik kesucian. Dan yang keempat, faktor-faktor mendorong interaksi sosial. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama ada imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Yang kedua ada sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, atau bisa dibilang meniru secara keseluruhan. Yang keempat ada simpati. Simpati merupakan tarikan seseorang kepada orang lain. Yang kelima ada empati. Empati merupakan simpati mendalam yang dapat memengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Nomor 5, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial. Yang pertama ada proses asosiatif, yang kedua proses asosiatif terbagi menjadi empat. Yang pertama ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan proses adisosiatif terbagi menjadi tiga, ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Sekian pemaparan materi sosiologi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.